Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C1 yang beranggotakan nama saya Nadi Satria Ababil, NIM 123181146 dan saya bisa Monobilas dengan NIM 123180145. Saya Radista Arifah NIM 123180179. kami akan mempresentasikan program pada proyek kami. Untuk langsung saja untuk programnya. Untuk proyek kami sebelumnya untuk proyek kami yang berjudul keran air otomatis. Jadi dalam proyek kami terdapat dua metode ya. Jika kerannya otomatis, maka dalam ketinggian air tertentu maka keran tersebut akan mati. Jadi seperti ini programnya. Untuk yang pertama yaitu berupa deklarasi library-nya ya. Jadi define pin triggernya di pin D1, lalu echo-nya di D2, dan untuk batas penuhnya di dalam proyek kami mencoba untuk dalam jarak 5 cm dari sensor, sedangkan batas kurangnya 15 cm. Dan untuk pin dari keran air tersebut yaitu D5. Selanjutnya adalah deklarasi variabel yaitu data, count, air penuh, durasi, previous miles, interval, dan distance. Selanjutnya adalah deklarasi variabel dari aplikasi Blink ya. Untuk ininya outnya berupa kode SID-nya ini, lalu passwordnya ini. Lalu selanjutnya adalah fungsi void baca air. Nah, dalam fungsi ini sensor akan bekerja, sensor ultrasonik. Jadi untuk yang pertama, sensor memancarkan gelombangnya ke dalam permukaan air. Lalu yang kedua, sensornya menerima gelombang dan memantulkannya. Lalu yang ketiga, sensor akan menerima gelombangnya. Lalu yang selanjutnya, durasi ini adalah hasil dari pantulan gelombangnya. Jadi untuk perhitungan menggunakan jarak cm menggunakan rumus cm ada cm sama dengan durasi dikali 0,034 dibagi 2. Setelah itu kita munculkan hasilnya dengan memanggil variabel cm. Untuk selanjutnya yaitu void setup. Void ini berfungsi untuk mengatur untuk trigger pin berupa output, sedangkan echo pin input. Untuk keran airnya berupa output, dan untuk delay-nya 100. Serial begin-nya biasa ya secara umum jadi 9600. Untuk selanjutnya yaitu void loop-nya. Void loop-nya dalamnya memanggil fungsi baca air, yang mana fungsinya tadi di atas tadi ya. Ini. Jadi kan hasilnya ketemu jaraknya cm ini, variabelnya namanya. Jika jaraknya kurang dari batas penuh, maka batas penuh tadi kita dapat lihat di atasnya yaitu 5 cm. Berarti jika memenuhi fungsi ini maka dapat masuk ke dalam statement selanjutnya, yaitu jika air penuh maka di serial monitornya akan menampilkan bak penuh. Selanjutnya jika tidak memenuhi statement ini maka masuk ke else.
Jadi air penuh sama dengan true atau bernilai benar. Untuk fungsi selanjutnya adalah if jaraknya lebih dari batas kurang. Batas kurang tadi adalah 15 cm. Jadi di monitor akan tertampil bak belum penuh. Lalu belum penuh berarti kan kerannya hidup lagi, makanya di sini high. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bisma. Silakan. Ya, selanjutnya di sini ada unsigned long dengan untuk menilai ketinggian yang 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 ada. Jadi setiap di looping dia akan mengirimkan nilai yang akan dibaca, terus kita bisa mengetahui posisi IO yang saat ini ada dengan dan dihitung seterusnya ketika 300 akan memberi notifikasi bahwa bak mandi masih belum penuh dan tetap dilanjutkan, IO tetap masih menyala. Terus itu dipanggil fungsinya, fungsi belinya dan fungsi waktunya, waktu untuk timer IO-nya. Selanjutnya sensornya ini with sensor ini digunakan untuk yang with sensor ini digunakan untuk sensor yang ultrasonik yang dipakai dengan digital write dan pembacaan jarak yang ada. Itu dari sensor ultrasonik itu bisa membaca jaraknya dengan durasi yang seperti tadi di atas penghitungannya, penghitungan jaraknya dengan durasi yang tadi di atas. Ya, itu akan dihitung jaraknya dan selalu di looping. Yaitu bagian sensor kode otomatis kita. Jadi ini bagian pertama yaitu current IO secara otomatis. Kita ada satu lagi codingan untuk current IO yang kita bisa matikan nyalakan secara manual. Nah, ini kurang dinyalakan secara manual. Untuk sama seperti tadi di define itu untuk library-nya. Nah, selanjutnya itu untuk cara autorisasi dan SSD ID dan passwordnya itu untuk kode kebelinya, untuk login kebelinya. Nah, lalu void setup di sini ada setup yang simple karena hanya mempunyai tombol on dan off di aplikasi Blink. Jadi ketika tombolnya on, IO-nya menyala, ketika tombolnya off, IO-nya tutup. Dan itu di looping, ketika itu menyala akan di looping terus menerus. Nah, itu dengan manualnya. Jadi itu tadi adalah penjelasan program dalam proyek kami. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memperlihatkan beberapa komponen yang akan digunakan dalam proyek kami dan juga cara kerja proyek kami.
Kali ini kita akan menjelaskan beberapa komponen yang digunakan untuk membuat proyek kami, yaitu keran air otomatis. Nah, untuk yang pertama, untuk bagian sensor kita menggunakan sensor ultrasonic untuk mengukur jarak antara air dan juga sensornya. Jika air mendekati sensor, maka jaraknya sedikit. Untuk komponen yang kedua, node MCU. Ini adalah merupakan suatu microcontroller untuk mengkomunikasikan IoT-nya. Untuk alat yang ketiga yaitu relay. Ini ada relay. Ini untuk mengatur pompanya akan hidup atau matinya. Selanjutnya, nah untuk ini ada namanya pompa DC yang berfungsi untuk memompa air dari sumbernya ke embernya. Lalu yang selanjutnya adalah adaptor 12 volt berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Untuk mengontrol operasi cara kerjanya menggunakan smartphone dengan menginstal menggunakan aplikasi Blink lebih dahulu. Ya, pada bagian ini kita akan mendemokan alat yang kita telah buat. Alat akan menyala ketika embel masih kosong dan akan mati ketika air sudah memenuhi air sudah mendekati sensor berjarak 5 cm dan akan muncul notifikasi di aplikasi Blink. Nah, aplikasi Blink ini juga berfungsi sebagai monitoring jarak permukaan air dari sensornya. Jadi saat sudah 5 cm maka pompa akan mati, ditandakan dengan relaynya akan off dan akan muncul notif di aplikasi Blink tersebut. Nah, ini kita lihat masih jarak permukaan air masih 14 cm dari sensor. Kita menunggu sampai 5 cm. Ya, masih 12, 14 lagi. Sudah 9 cm. 7 cm, 6 cm, 8 cm. Ya, ini nah, karena ini sudah 5 cm dari permukaan airnya, maka otomatis relay akan mati dan akan muncul notifikasi pada aplikasi Blink. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk mode manualnya. Untuk pengoperasiannya bisa tinggal mengeklik tombol on. Nah, untuk pengoperasiannya sendiri kita hanya perlu mengklik tombol on dan off-nya. Itu gunanya untuk menyalakan pompa airnya. Nah, di sini saya akan mensimulasikan. Jadi ini keadaan off ya, pompanya belum nyala lah. Nah, sekarang untuk menghidupkan pompa kita tinggal klik on. Nah, maka relay akan menyala dan pompa mulai mengisi. Pompanya sudah mulai aktif. Nah, ini bisa dilihat ya, pompanya airnya mulai mengisi. Nah, untuk mematikannya tinggal pencet tombol lagi untuk mematikan relaynya. Nah, dapat dilihat pompanya mati, ditandakan dengan relaynya juga mati. Nah, mungkin bisa diulang agar lebih jelas. Nah, ini kalau di on pompanya mengisi ya. Oke, kita off lagi untuk mematikannya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.